Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Puluhan rumah di Desa Pelawan, Sangkulirang, Kutai Timur terendam banjir. Seorang remaja di Samarinda tewas akibat tenggelam di kolam bekas galian tambang batu bara. Hari Pemuda Internasional 2023 di Balikpapan dirayakan ratusan pemuda dengan membersihkan pantai. Banjir berarus deras ini terjadi di Desa Pelawan, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Jumat siang. Banjir yang diawali hujan deras itu menyebabkan warga kesulitan beraktivitas. Bahkan sebagian dari mereka harus mengungsi ke tempat yang aman karena khawatir debit air terus bertambah. Banjir diakui baru pertama dirasakan. Warga meminta pemerintah setempat segera menurunkan tim untuk membantu evakuasi. Informasi dari warga, sudah 30 rumah yang terendam dengan kedalaman hingga 70 cm. Kami di Desa Pelawan dapat banjir kiriman sepertinya. Setelah berapa tahun kami tinggal di Pelawan, bahkan puluhan tahun, baru ini mendapatkan banjir. Sekitar 30 rumah warga tenggelam. Banjirnya setinggi ada orang dewasa, teman-teman dari masyarakat sudah mengungsi semua. Kalau bisa perhatian dari dinas terkait atau teman-teman dewan untuk memberikan evakuasi secepatnya. Karena sepertinya akses untuk ekonomi agak sulit menuju ke desa kami, Desa Pelawan. Banjir serupa juga terjadi di Desa Tepian Tarap. Penyebab pasti banjir belum diketahui karena sebelumnya belum pernah terjadi. Amir Hamzah, Sabta Rizky melaporkan dari Kutai Timur. Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumat malam dikerahkan untuk memadamkan kebakaran lahan di perumahan Geraha Asri, Kampung Sumbersari, Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Mereka harus bergerak cepat karena kebakaran tersebut letaknya tidak jauh dari permukiman, sedangkan lahan yang terbakar adalah lahan gambut. Koordinator Lapangan TRC BPBD Kubar, Mateus Ramos menyatakan 5 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi tersebut. Saat mereka tiba, api sudah membakar lebih dari setengah hektar lahan. Nah ini menurutnya ada laporan masyarakat karena ini dekat pemukiman. Ya kita upayakanlah turun 5 unit dengan berapa jumlah personil ini 10 orang indah personil ini dan areal kebakaran ini sekitar setengah hektar. Kita mulai jam 11 tadi ya? Ya jam 11 tadi ini sampai jam sekarang ini kan masih kelihatan itu asap itu karena ini tanah gambut. Dan ini tumpukan material yang dieksa dulu, dia makan batang kayu, jadi susah dipadamkan. Setelah berupaya lebih dari 1 jam, kobaran lahan berhasil dipadamkan. Warga diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar. Itu disampaikan karena hingga pertengahan Agustus,
Petugas sudah memadamkan kebakaran hutan dan lahan di 6 lokasi. Amir Hamzah dan Danis melaporkan. Amir Hamzah dan Danis melaporkan dari Kutai Barat. Pegawai di kantor Badan Pertanahan Nasional Berau berinisial FCT ini ditetapkan menjadi tersangka terkait proses permohonan hak atas tanah untuk penerbitan sertifikat hak milik. Akibat ulahnya tersebut, negara dirugikan hingga 1,1 miliar rupiah. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Berau Rahadian Arif Wibowo menyebut, perkara ini bermula saat FCT dipercaya menjadi kasubsi penetapan hak atas tanah di Kantor Pertahanan Kabupaten Berau. Dengan jabatannya tersebut, FCT menyimpangkan permohonan sertifikat sebidang tanah sehingga negara dirugikan hingga 1,1 miliar rupiah. Penyidik telah melakukan atau menerapkan tersangka inisial FCT, yaitu selaku kasubsi penetapan hak tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Berau, serta selaku sekretaris panitia pengurusan tanah A, yang mana yang bersangkutan melakukan proses pemenuhan hak atas tanah dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga atas perbuatan tersangka tersebut menyebabkan kerugian negara kurang lebih sekitar 1,1 miliar rupiah. Saat ini tersangka ditahan di Rutan Kelas 2B Tanjung Redep selama 20 hari untuk penyelidikan lebih lanjut. Jaksa juga masih berupaya mendapatkan keterangan satu saksi yang mangkir dari 2 kali pemanggilan. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Melakukan kegiatan. Pria yang mempraktekkan cara mencuri sepeda motor ini bernama Misran Effendi. Terdapat 8 sepeda motor yang ia curi di kawasan Muara Wahau dan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur. Sasarannya adalah sepeda motor pekerja kebun kelapa sawit. Tidak ada, yang ada hanya saklar stop kontak yang satu modus yang digunakan. Kapolres Kutai Timur Roni Bonik menyatakan dari 8 sepeda motor ini 5 dicuri di Muara Wahau dan sisanya dicuri di Kongbeng. Dari bukti tersebut, polisi menjerat Misran Effendi dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Ini kamu tambahkan ini. Dirakit sendiri berarti itu ya? Dia tidak ngambil kontak, tapi kendaraan. Tidak pidana curang sebanyak 8 kali. Itu di wilayah 5 TKP di wilayah Muara Wahau, kemudian 2 TKP di wilayah Kongbeng. Terkait hal tersebut, atas perbuatan pelaku kami menjerat pelaku dengan pasal 363 KUHP, yaitu dengan pencurian pemberatan dengan ancaman pidana lebih kurang 7 tahun. Misran Effendi mengaku menyesal. Ia pun pasrah jika akibat perbuatannya tersebut sang istri menceraikannya. Untuk tersangka sementara yang kami bisa awal Semua ini, apakah memang pernah dilepas tersangka atau gimana? Saya sangat menyesal dengan perbuatan saya. Saya janji Pak, setelah saya menjalani hukuman ini, saya akan menjadi orang baik. Istri saya, ya kalau memang masih jodoh sama saya Pak, istri saya, ya. Tapi kalau memang enggak, saya ikhlas Pak. Ulah Misran Effendi terungkap setelah ia memposting sepeda motor curian itu di media sosial.
Perkara ini masih dikembangkan oleh polisi guna memastikan kemungkinan terdapat sepeda motor curian yang sudah dijual ke orang lain. Amir Hamzah, Sabta Rizky melaporkan dari Kutai Timur.